Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk rekan-rekanku di seluruh Indonesia, untuk sahabat-sahabatku, untuk siswa-siswaku, untuk yang kenal denganku. Kita saling mendoakan semoga kita terhindar dari segala mara bahaya, yang salah satunya adalah COVID yang sedang pandemi saat ini. Mudah-mudahan diberi pelajaran dan dijauhkan dari penyakit tersebut. Insyaallah, amin. Selawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para umatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman dan dipertemukan di dalam surganya, amin. Teman-temanku, siswa-siswaku, kali ini saya akan memberikan sebuah informasi selain COVID tadi yang tidak kalah baiknya juga. Baik dalam artian perlu kita ketahui semua, perlu kita pahami semua selain pandemi COVID, yaitu tentang bahaya narkoba. Nah, ini dia. Saya sambil gitar kayak gini emang karena sambil hobi nyanyi. Bahaya narkoba bagi generasi muda. Bagi kami, bagi saya pribadi, dengan adanya wabah pandemi COVID-19 saat ini hampir berjalan ke yang kedua kalinya, atau ke yang hampir setahun lebih dan menjelang 2 tahun, mungkin mudah-mudahan tidak berlangsung terlalu lama, amin. Selain COVID tadi, ada bahaya lagi, yaitu salah satunya adalah sedang marak sekarang bagi generasi muda, yaitu tentang bahaya narkoba. Nah, ini dia. Dengan adanya daring belajar di rumah, kemungkinan banyak kita akan banyak kegiatan di rumah, di lingkungan kita, bergaul dengan teman-teman kita, dengan teman-teman Anda. Kenapa? Yaitu tadi, karena belajar dari rumah, bekerja dari rumah, ibadah pun bahkan dari rumah. Mudah-mudahan cobaan ini segera berakhir, amin. Kembali ke masalah narkoba tadi, ini tidak kalah pentingnya selain COVID. Kita jangan terlena dengan COVID. Kita juga harus pahami bahaya-bahaya lainnya, karena kenapa? Hidup ini emang kadang butuh konsisten, butuh pemahaman, butuh melihat ke sana, ke kiri, ke kanan, agar kenapa? Karena kenapa? Yang namanya bahaya kadang kita nggak tahu dari mana asalnya. Yang penting kita waspada saja, insyaallah. Oke, untuk narkoba tadi yang sekarang marak, katanya narkotika dan obat-obatan terlarang, sering dengar di televisi atau media lainnya, di medsos dan lain sebagainya kayak gitu. Banyak artis terjerat, banyak anak remaja, tua, muda terjerat, banyak bandar narkoba juga terjerat. Karena kenapa? Ya, menggiurkan. Sekali lagi kuncinya satu, kita hidup butuh percaya sama yang namanya Tuhan atau Allah. Iman itu salah satu pondasi kita untuk menghalangi segala sesuatu itu yang bahaya, terutama bagi kita, keluarga kita, diri kita, keluarga kita, dan sahabat-sahabat kita semuanya. Caranya gimana dengan menghindari narkoba? Yaitu jangan bergaul dengan orang yang gak jelas dalam artian, maaf saya katakan, mungkin pengangguran, atau mungkin orang yang asal usulnya dari mana, baru kenal dari mana, tiba-tiba kita pengen kenal. Nah, dari situlah asal muasalnya kita akan bergaul. Awalnya sih emang biasa saja, tapi lama kelamaan kita akan mudah terbawa. Karena kenapa? Yaitu tadi, karena faktor lingkungan saat ini sedang marak-maraknya, berpengaruh besar. Nah, kita bayangkan deh yang namanya COVID. Kenapa pemerintah menyarankan, mengusulkan, menghimbau, atau bahkan mengharuskan, mewajibkan kita pakai masker, ikuti 3M. Pakai masker, menghindari kerumunan, dan belajar di rumah. Ya, artinya apa? Itu 3 masalah tersebut, 3 tindakan tersebut wajib kita ikuti. Karena kenapa? Itu tadi, kita mencoba ikhtiar untuk menghindari mara bahaya dari COVID. Nah, sekarang kita kembali ke masalah narkoba. Kita jangan terlena oleh COVID. Ingat, narkoba juga salah satunya adalah pembunuh. Sadar tidak sadar itu adalah pembunuh bagi kaum pemuda, remaja, generasi penerus bangsa Indonesia khususnya. Karena kenapa?
Saya bukan muda lagi, bukan remaja lagi. Mungkin kalian yang merasa muda atau remaja, kalian mudah bergaul dengan orang dan banyak di lingkungan sekitar yang mungkin atau memungkinkan kalian untuk kena hal atau dampak dari narkoba tersebut. Zaman sekarang yang namanya bandar narkoba, karena kenapa? Menjual dengan cara bagaimanapun ke anak-anak SD, ke anak-anak SMP, SMA, bahkan mahasiswa atau pada remaja umumnya. Mereka menjual dengan segala cara, dengan iming-iming kenikmatan dunia sesaat dan lain sebagainya. Yang jelas emang yang namanya narkoba menghasilkan uang. Makanya yang namanya bandar-bandar narkoba itu rata-rata orang kaya. Kita harus pahami dulu seperti itu. Nah sekarang kenapa narkoba harus kita waspadai? Ingat, narkoba sebenarnya obat. Makanya ada istilah penyalahgunaan narkoba. Nah ini artinya narkotika atau narkoba tersebut kita menyalahgunakannya. Kita salah kaprah. Artinya apa salah kaprah? Kita nggak mengetahui apa yang namanya atau manfaat dari narkoba. Kalau menurut kedokteran, narkoba itu penting. Mungkin untuk obat dan lain sebagainya kalau menurut medis. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, nah itu yang disebut disalahgunakan. Timbulnya apa? Mengganggu pikiran. Kadang nggak jelas, yang tadinya cerdas jadi bodoh. Saya sambil pakai gitar karena kenapa? Yaitu tadi dengan musik, narkoba akan mungkin terhindarkan. Ya, artinya apa? Infonya melalui musik. Nah seperti itu, banyak lagu-lagu sekarang dengan melalui musik agar kita menghindari narkoba. No drugs, no drugs, dan no drugs. Oke, kembali lagi untuk masalah narkoba. Ya sekali lagi ingat, jangan kita terlena dengan COVID. Penyalahgunaan narkoba bagi kaum remaja. Kenapa kaum remaja, pemuda, anak-anak SMP, SMA atau pada umumnya mahasiswa dan lain sebagainya mudah terjerat? Yaitu tadi karena iming-iming kenikmatan sesaat. Satu, berarti kuncinya belum kuat iman. Dekatkan dirimu pada yang kuasa. Karena kenapa? Itu tadi patokannya di situ saja. Karena kenapa? Yang namanya narkoba tidak pandang bulu, mau kaya, mau miskin, mau tua, mau muda. Kalau kalian mudah, tidak kuat imannya, mudah tergoda, pasti kalian akan masuk ke jaringnya, masuk ke kesesatannya tersebut. Ingetin, hidup cuma satu kali, manfaatkan. Kalian bermanfaat untuk orang lain, diri sendiri, keluarga, dan handai taulan kalian. Hindari narkoba. Ikuti pemerintah, himbauan pemerintah. Karena kenapa? Narkoba merusak generasi masa depan. Narkoba merusak generasi penerus bangsa ini. Siapa lagi kalau bukan kalian, bukan kita yang meneruskan perjuangan bangsa kita, perjuangan para pendahulu kita agar kita jadi manusia yang kuat, yang cerdas, yang bertawakal, tentunya beriman. Gimana mau cerdas, gimana mau kuat sementara kalian tergoda yang namanya narkoba atau narkotika atau psikotropika lainnya. Bahkan zaman sekarang anak muda, remaja, karena saking gak kebelinya yang namanya narkoba ya kayak gitu untuk katanya penghilang stres, mereka rela yang namanya mencium lem yang baunya menyengat agar terasa pusing saja dan kelihatan ngefly katanya gitu. Padahal masya Allah, hati-hati. Ini peran orang tua di sini penting sekali. Peran orang tua saudara kita penting sekali. Hanya saja satu kuncinya tadi, iman kita. Hindari kita, pilih-pilih bergaul. Boleh bergaul, tapi jangan terlalu banyak berbaurnya. Artinya apa? Silahkan cari teman, tapi cari sisi positifnya. Hindari yang jelek-jeleknya. Salah satunya adalah narkoba. Karena narkoba sekarang sedang giat-giatnya terselubung. Terselubung itu artinya apa? Mereka agresinya menyerang anak muda secara sembunyi-sembunyi. Ya coba lihat zaman sekarang, mengirim narkoba pakai paket kamu kartu undangan pernikahan. Kan orang nggak nyangka, padahal di dalamnya ada paket sabu misalkan dan sebagainya gitu, di permen anak SD dan sebagainya, padahal dalamnya ada yang namanya sabu. Karena yang namanya jenis-jenis narkoba itu banyak banget, salah satunya sabu, ekstasi, narkotika dan sebagainya kayak gitu. Mungkin kalian lebih paham lah tentang obat-obatan terlarang. Yang jelas narkoba atau narkotika kayak gitu dilarang penggunaannya, makanya istilahnya disebut dengan penyalahgunaan. Oke ya, seperti itu. Mudah-mudahan
Artinya apa? Dengan info kayak gini, siapapun, kita jangan terlena yang namanya hidup. Hidup cuma satu kali. Saya bukan ceramah, tapi memberitahukan saja dengan musik, karena kebetulan channel saya channel musik. Suka banget dengan musik. Saya menghimbau kepada teman-teman, saudara-saudaraku, hindari yang namanya narkoba. Sayangi diri kita, sayangi diri kalian, sayangi kedua orang tua kamu, doakan kedua orang tua kamu, jaga sholatnya, karena kenapa? Dengan sholat insya Allah sadar dan tidak sadar kalian dijaga oleh Allah, mudah-mudahan. Salah satunya dari narkoba. Sekali lagi, kita jangan terlena dengan yang namanya COVID-19. Banyak lagi bahaya yang bakal merusak generasi kita, anak cucu kita. Pesan kepada orang tua, ingetin anaknya untuk tetap jaga kesehatannya, jaga keimanannya, karena kenapa? Itu tolak ukurnya. Karena dengan yang namanya pondasi keimanan, kita insya Allah terhindar dari yang namanya bahaya narkoba, COVID-19, mungkin atau penyakit-penyakit lainnya. Pada dasarnya ini semua ujian dari Tuhan untuk menguji kita. Dan kembali ke kita, apakah kita mampu menjalaninya, apakah kita mampu melaksanakan prosesnya. Karena yang namanya hasil biasanya di akhir. Prosesnya yang sangat sulit. Prosesnya yang sangat sulit sekali. Karena kenapa? Itu tadi kembali ke niat. Kita mau niat nggak? Seperti itu aja. Kalau niat kita ada, kalau keinginan kita untuk berubah, untuk lebih baik, insya Allah ada banyak jalan menuju Roma. Istilah peribahasa kayak gitu menurut saya benar sekali. Karena kenapa? Usaha tanpa niat, tanpa doa tidak bakal lancar. Oke, teman-temanku, anak-anakku, siswa-siswaku di seluruh Indonesia, bahkan atau dimanapun kalian berada, pesan moral saja, ingetin, hindari bahaya narkoba, hindari penyalahgunaan narkoba. Itu tidak menguntungkan, hanya sesaat saja. Hanya sesaat saja. Manfaatkan hidup kita yang cuma satu kali ini untuk kebaikan diri kita, orang tua kita, saudara-saudara kita yang tidak kenal maupun yang dikenal, biar kita bermanfaat buat mereka. Karena sebagus-bagusnya manusia adalah sebaik-baiknya manusia, pesan Nabi adalah yang bermanfaat untuk orang yang lainnya, bahkan bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Apapun seperti itu, karena kita diciptakan dengan oleh Allah dengan kasih sayang untuk saling menyayangi sesama manusia kepada siapapun, termasuk hewan, seperti gitu. Oke, mudah-mudahan paham ya. Artinya apa? Info ini saya tegaskan karena kenapa? Zaman sekarang sudah mulai miris, sudah mulai resah. Karena kenapa? Banyak sekali yang namanya penyalahgunaan tersangkut narkoba kayak gitu. Itu tadi karena untuk kenikmatan sesaat. Hati-hati saudara-saudaraku, karena kenapa? Yang namanya narkotika atau narkoba seperti itu, kadang kita nggak nyangka. Kadang kita orang baik-baik, tapi kalau orang jahat, biasanya kan narkoba orang jahat yang mengirimnya. Kadang kita nggak nyangka, tiba-tiba kita dicekokin tanpa sepengetahuan kita, minuman kita dikasih obat, nah membuat kita jadi mabuk. Nah disitulah kadang bahaya tidak terduga. Jadi waspada saja, jaga diri kita dengan iman, hindari orang-orang yang tidak dikenal atau makanan atau minuman yang kira-kira aneh. Lebih baik hindari saja, berpikir cerdas lagi. Karena kenapa? Itu tadi imbasnya kepada diri kita sendiri. Kalau kita tidak waspada, imbasnya ke kita sendiri. Timbulnya apa? Di penjara, mabok atau mabok di jalan, amit-amit ketabrak mobil dan sebagainya karena mabok, karena pengaruh alkohol atau narkoba kayak gitu. Oke ya, mudah-mudahan info seperti ini berguna untuk kalian. Kita saling mengingatkan saja, jaga keimanan kita, jaga pergaulan kita. Boleh bergaul tapi tidak boleh berbaur, sekedarnya saja. Saling menghormati, saling menghargai kepada orang lain, tapi tetap ambil nilai atau yang baiknya saja dari pergaulan kita, dari persahabatan kita. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat, karena yang namanya kelemahan berasal dari saya, kelebihan hanya punya Allah semata. Ya artinya apa? Mudah-mudahan kita semua dijaga dari segala bahaya, dari COVID-19, dari narkoba, dari bahaya-bahaya lainnya, atau mungkin dari kekurangan ilmu, atau mungkin kehilangan karakter karena COVID-19 kayak gini. Karena kenapa kita di rumah, selalu di rumah, kita nggak pernah bergaul. Karena kenapa? Itu ujian. Kita sadar bahwa itu ujian, yakinkan kepada Allah bahwa itu ujian, jalani saja, insya Allah, la haula wala quwata illa billah, semua akan berjalan dengan lancar asal kita siap dan sabar, seperti gitu.
Mudah-mudahan info ini bermanfaat untuk kita semua, untuk diri sendiri, untuk kalian semua. Tidak ada satu keinginan apapun, yang penting kita sama-sama yuk berbuat kebaikan untuk masa depan bangsa, untuk dunia akhirat terutama. Kurang lebih seperti itu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Mr. Moon Musik, sekedar menyampaikan informasi. Apabila tidak perkataan saya kurang berkenan atau ucapannya enggak enak atau gimana, yang jelas tujuan saya baik untuk kebaikan kita semua. Mudah-mudahan ilmu ini berkah dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian, untuk masa sekarang, untuk masa yang akan datang, untuk anak cucu kita. Amin ya robbal alamin. Saya akhiri. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.